Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fajrin Alichan, NIM 2520005. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU. Di video ini, saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Bu Gusnita Darmawati SPD MKOM. Jadi, apa itu CPU? CPU itu kepanjangan dari Central Processor Unit. CPU itu merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data dan berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Jadi dalam CPU mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Beberapa komponen utama CPU itu termasuk aritmatika dan logic unit, control unit, register, CPU interconnection. Saya akan menjelaskan tentang arithmetic dan logic unit dulu. Arithmetic dan logic unit itu bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Lalu sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Seperti istilahnya, lalu terdiri dari dua bagian, yaitu unit arithmetic dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua itu ada control unit. Bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan instruksi tersebut. Yang ketiga itu ada register. Register itu adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang keempat itu ada CPU interconnection. CPU interconnection ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register. Komponen eksternal CPU, sistem lainnya seperti memori utama, berarti masukan, dan keluaran. Ini adalah komponen internal CPU. Dalam CPU bisa kita lihat ada ALU, control unit, dan register. Semua disambung oleh sistem bus, yaitu ada control bus, data bus, dan address bus. Jika kita lihat dalam CPU, ditemukan ada ALU yang di dalamnya ada status flag, shifter, complementer, arithmetica, dan logika boolean yang terhubung antara bus internal CPU dengan register dengan control unit. Jadi fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Pandangan yang paling sederhana, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Ini ada siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi, di mana dalam program itu saat program dijalankan dia akan mengambil instruksi berikutnya, yaitu itu termasuk siklus fetch dan mengeksekusi instruksinya. Kembali lagi saat program lagi dijalankan terus menerus sampai halt. Fetch cycle program counter
PC berisi alamat instruksi yang akan dibaca. Prosesor membaca instruksi dari alamat memori yang ditujukan PC. Instruksi di load dan instruksi register. Prosesor menerjemahkan isi instruksi dan memerintahkan aksi sesuai dengan isi instruksi. Yang kedua itu ada execute cycle. Apa yang dilakukan oleh execute cycle? Pertama ada transfer data antara CPU dan memori, transfer data antara CPU dengan I/O, data processing, proses arithmetic, logic terhadap data dalam CPU, kontrol perubahan program, merubah isi PC dengan instruksi jump, menghentikan program di tengah jalan, dan instruksi halt. Kombinasi dari hal-hal di atas. Selanjutnya tentang RISC, Reduction Instruction Set Computing. RISC singkatan dari Reduction Instruction Set Computer, merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengatur instruksi dalam komunikasi, diantaranya arsitektur dan lainnya. RISC berarti komputasi kumpulan-kumpulan instruksi yang disederhanakan. RISC merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor. Kedua itu ada CISC, Complex Instruction Set Computer. SISC atau Complex Instruction Set Computer berarti kumpulan instruksi komputasi kompleks. SISC adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, proses aritmetika, dan menyimpan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC dapat dikatakan bertolak belakang dengan RISC. Ciri-ciri prosesor CISC: jumlah instruksi yang banyak dan instruksi yang lebih kompleks. CISC menghasilkan program yang lebih kecil dan lebih cepat. Ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Mungkin segitu dulu yang dapat saya jelaskan. Jika kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.